Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Nindya Gandes Mustika Ningtyas dengan NIM 24020010101 S1 PJJ Manajemen Universitas Cyber Asia. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan ujian akhir semester tahun ajaran 2004-2005 mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Bapak Octavian Cahya Dwi Hardin, SMMM. Langsung saja pada soal yang pertama, jelaskan internet dan intranet, bagaimana tantangan, ancaman, dan perbedaan keduanya. Apa saja hal produktif dalam penggunaan internet? Internet singkatan dari Interconnected Network, jaringan yang saling berhubungan. Jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat di seluruh dunia. Internet memungkinkan kita untuk mengakses dan bertukar informasi, berkomunikasi, serta menjalankan berbagai layanan digital. Kelebihannya, akses informasi yang tidak terbatas, jembatan komunikasi antar budaya atau jarak yang sangat jauh, mendukung efisiensi dalam berbagai bidang pendidikan, pekerjaan, bisnis, pemasaran, dan lain sebagainya, hiburan yang tidak terbatas, mendukung efisiensi masalah keuangan seperti perbankan, perbelanjaan, tagihan, billing, dan pajak. Kemudian apa kekurangan dari internet? Munculnya kejahatan cyber. Kemudian memungkinkan peretasan data pribadi. Kemudian ada juga dampak pada anak di mana informasi lebih sulit untuk difilter oleh kita sebagai orang tua. Kemudian munculnya aktivitas ilegal secara daring seperti penipuan, perjudian, dan lain sebagainya. Berkurangnya sosialisasi secara tatap muka, berkurangnya gerak secara fisik, dan kecanduan seperti game, tontonan, atau sosial media. Kemudian berikutnya adalah intranet. Intranet adalah jaringan komputer lokal private yang digunakan dalam suatu lingkup organisasi tertentu untuk memudahkan bertukar informasi dan data yang menggunakan protokol-protokol internet TCP atau IP. Intranet dapat dioperasikan dalam local area network atau LAN untuk skala kecil dan WAN atau wide area network untuk skala yang lebih besar. Kelebihannya, intranet memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi karena dilindungi oleh firewall, enkripsi, dan sistem autentifikasi. Dengan informasi yang terpusat, risiko kesalahan komunikasi dapat dikurangi. Kemudian intranet memungkinkan koordinasi yang lebih baik dan akses yang cepat ke sumber data dan meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Kemudian intranet menyediakan platform untuk kolaborasi yang efektif untuk digunakan dalam suatu organisasi. Kekurangan dari intranet adalah pengembangan dan pemeliharaan intranet yang memerlukan biaya yang cukup mahal. Perusahaan harus mempertimbangkan investasi penggunaan intranet dalam anggaran mereka. Kemudian beberapa pengguna mungkin masih akan merasa kesulitan dalam menggunakan intranet jika interface-nya terlalu sulit. Kemudian kemudahan dalam mengirim pesan dan data dapat menyebabkan overload yang dapat mempengaruhi sistem intranet ini atau kinerjanya. Kemudian pengguna mungkin memerlukan pelatihan khusus untuk menggunakan intranet. Kelemahan pengguna seperti penggunaan password yang lemah atau kebiasaan browsing yang tidak aman dalam menggunakannya dapat mengurangi keamanan intranet ini. Hal produktif dalam penggunaan internet, yakni mempermudah komunikasi, mempelajari hal yang baru, kita bisa menjalankan bisnis secara online, melakukan pembelajaran secara online, kemudian menjadi konten kreator yang menghibur dan bermanfaat. Kemudian soal nomor 2, bagaimana suatu perusahaan dapat memastikan bahwa profesional IT mereka menjalankan tugas mereka dengan mematuhi standar etika dan profesionalisme, terutama dalam penanganan data pelanggan dan privasi. Apa saja usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional di bidang teknologi komputer dan informasi. Baik,
Untuk memastikan bahwa profesional IT menjalankan tugas mereka dengan mematuhi standar etika dan profesionalisme, diantaranya dengan cara yang pertama, perketat standar rekrutmen tingkat profesional IT. Yang kedua, pastikan mereka paham dengan SOP serta standar etika dan profesionalisme itu. Yang ketiga, buat kontrak tertulis mengenai kesediaan untuk patuh dan paham konsekuensi sanksi. Keempat, lakukan pengawasan terus-menerus dan berkesinambungan. Kelima, terapkan dan tegakkan sanksi yang jelas dan tegas. Keenam, mengadakan seminar atau workshop mengenai standar etika secara berkala untuk reedukasi. Usaha untuk meningkatkan kemampuan profesionalisme di bidang teknologi komputer dan informasi yaitu dengan sertifikasi, akreditasi, forum komunikasi, dan penggunaan bakuan dari evaluasi moral terhadap masalah penting dalam kehidupan profesional. Soal nomor 3. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi fungsional? Serta jelaskan beberapa jenis dari sistem informasi fungsional. Sistem informasi fungsional adalah sistem informasi yang berfungsi memberikan informasi kepada kelompok orang yang berada pada bagian tertentu dalam sebuah perusahaan. Jenisnya yaitu sistem informasi akuntansi adalah suatu kombinasi dari berbagai sumber daya yang dirancang untuk memproses data akuntansi dan keuangan yang ada dan mengubahnya menjadi informasi yang dibutuhkan perusahaan untuk pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Yang kedua, sistem informasi keuangan adalah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi mengenai arus keuangan bagi para pengguna di seluruh perusahaan atau user. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur adalah sistem informasi yang dimiliki oleh bagian manufaktur atau produksi, mencakup sistem yang berkaitan dengan perencanaan, kontrol, dan pemecahan masalah yang memiliki hubungan dengan proses manufacturing atau proses produksi suatu produk barang atau jasa. Kemudian berikutnya, sistem informasi pemasaran adalah sistem yang mengumpulkan, menganalisis, dan menghitung data pemasaran. Yang terakhir, sistem informasi sumber daya manusia adalah sistem yang bertugas untuk mengumpulkan dan memelihara data yang menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi tersebut kepada user. Soal nomor 4. Dalam era teknologi yang berkembang pesat, sejauh mana sistem akuntansi dan keuangan dapat mengintegrasikan kecerdasan buatan atau AI untuk meningkatkan analisis dan prediksi keuangan? Yang pertama, AI dapat membantu menganalisis data keuangan yang besar dan kompleks, seperti laporan neraca keuangan, data transaksi, dan data pasar. Dengan menggunakan algoritma machine learning, AI dapat mengidentifikasi pola dan tren yang tidak terlihat oleh manusia. Kedua, AI dapat pula menggunakan algoritma dari data real-time dan data historis sebagai dasar penghitungan forecasting, baik perkiraan pendapatan, laba, maupun biaya-biaya perusahaan. Yang ketiga, masih dengan algoritma machine learning, AI mampu mendeteksi kesalahan atau penipuan fraud. AI dapat mendeteksi pola yang tidak biasa dan memberikan alert kepada perusahaan tentang kemungkinan kesalahan atau penipuan. Berikutnya yang terakhir, AI dapat membantu mengotomatisasi proses akuntansi seperti pengakuan transaksi, penghitungan pajak, dan pembuatan laporan keuangan dengan menggunakan robotic process automatized atau RPA. AI dapat mengurangi kesalahan manusia atau human error pada input data dan meningkatkan efisiensi. Sekian penjelasan dari saya untuk pembahasan jawaban dari soal ujian akhir semester. Apabila ada kesalahan mohon dikoreksi. Terima kasih banyak dan salam sehat selalu untuk Pak Octavian.